Oke pemirsa, bagaimana sih kita caranya untuk memasangkan pengaman dinamo mesin cuci ya, atau pengeringnya, dinamo pengeringnya, supaya tidak mudah rusak dan lain sebagainya. Oke pemirsa, sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like and comment, share kepada teman terdekat Anda supaya video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Selamat datang di channel Warno Samarinda. Sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru. Oke pemirsa, jadi untuk pengaman mesin cuci supaya aman dinamo tidak terbakar ya, karena ini mesinnya saya sendiri, dan mesin saya ini umurnya sudah lama teman-teman ya. Jadi mesin saya ini sudah ganti beberapa kali boxnya. Di sini boxnya kalau sudah hancur, sudah merotoli bagian plastiknya ini ya, saya ganti boxnya. Cuman mesinnya ini aslinya mesinnya Sanken, cuman saya ngerawatnya, tahu cara ngerawatnya, jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi dimana kira-kira ada bahaya, kita lindungi menggunakan ini bekas botol aqua untuk melindungi dinamo ya, supaya nanti apabila suatu ada kebocoran di bagian seal sini, maka air dari dinamo tersebut tidak menyebar kemana-mana ya. Tapi yang utama kita perhatikan yaitu seal dari sini ya. Seal dari sini kalau sudah bocor, cepat-cepatlah diganti, atau sering-sering dikasih minyak ya di sini ya. Apabila kita mendengar mesin cuci kita itu sudah ada suara ngik 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 seperti itu ya, cepat-cepat dibalik ya, langsung kita kasih minyak di bagian sininya ya, bagian sininya kasih minyak supaya tidak terjadi kebocoran ya. Tapi kalau di bawah di sini teman-teman ya, karena dia terpakai terus setiap hari, kalau ini jarang-jarang dipakai, paling untuk mengering sebentar saja sudah selesai. Masalahnya di sini jarang kepakai, yang sering kepakai itu di sini. Ini masalahnya muter terus teman-teman ya, setiap hari muter ya, jadi nggak ada stop-stopnya muternya ini. Jadi setiap hari dipakai. Yang ini dipakai paling menitan saja, nggak sampai jam-jaman. Kalau ini jam-jaman makanya, jadi cepat rusak di bagian sealnya di sana ya, sealnya dari atas sana maksudnya. Jadi ini contohnya, ini sudah kena air ya. Apabila saya tidak menggunakan pelindung ini, pastinya dinamo saya sudah hancur. Ini sudah bertagar kayak gini karena dia kena percikan dari sini ya. Dari sini percikan paling cuman basahi paling atas di sini saja, tidak sempat masuk ke dalam dinamonya ya. Jadi ini lebih awet. Dan terus selanjutnya di sini, mengapa dinamo di sini bisa kebakar? Bukan kebakar ya, konslet ya. Ini sudah saya baiki kemarin, ternyata konslet lagi, tapi dia tidak putus teman-teman ya. Cuman konslet saja. Konslet ini ada yang terhubung di sini. Nanti kita baiki lagi. Cuman nanti mau saya lem dulu, tapi bukan sementara ya, mau saya ganti itu aja dulu. Ini nanti saya simpan kalau sudah jadi, nanti untuk stok ya. Jadi kita kalau punya mesin cuci sendiri ya, kita harus punya dinamo cadangan. Walaupun sudah ada pengamannya juga suatu saat pasti rusak seperti itu. Ini rusaknya karena kena hujan teman-teman, bukan karena karena keguyur hujan sehari semalam di luar, saya taruh di luar. Jadi paginya posisi masih basah, langsung dinyalakan sama istri saya, langsung jeglek listriknya. Jadi di sini ada yang konslet kabelnya di sini. Jadi konslet dari sambungannya di sini teman-teman, bukan konslet dari ini. Lilitannya itu sebetulnya masih bagus ya, masih bagus, belum ada yang kebakar sama sekali. Karena di sini saya rawat itu apa? Karena dia lilitannya menggunakan tembaga ya. Biasanya kalau bawaannya sap itu merek bagus, cuman dia lilitannya menggunakan alumini ya teman-teman ya. Tapi ini punyaannya apa ya dulu ya,
Ini asli saya beli dari toko mesin cucinya. Kalau sekarang saya pakai rongsokan saja teman-teman ya, yang penting bisa untuk nyuci. Kalau pertama kali saya belinya dari toko itu harga 1 juta dulu itu, merek Cosmos ya. Ini punyaannya Dinamo Cosmos, cuman bagus ya, saya sukanya itu apa, lilitannya di sini menggunakan tembaga. Dan di sini saya ganti, ini punya apa ya, lupa juga. Ini saya jual anunya, boxnya, karena boxnya jelek. Ini dulu itu saya perbaikan di tempat orang, suruh tukar tambah teman-teman ya, suruh tukar tambah. Saya tidak mau karena saya cek itu dinamonya, pengeringnya terbakar. Kalau ininya masih bagus, cuman apa ya, kendalanya ada goyang di bagian gearboxnya ya, gearboxnya sana goyang. Jadi saya tidak mau membeli, tapi dipaksa ya, suruh membawa ya, suruh membawa mesin cuci itu. Dan untuk saya servis itu kurang 100 duitnya sebetulnya, tapi tidak apa-apa, tukar tambah ya, tukar tambah itu kurang 100 sebetulnya duitnya, tapi tidak apa-apa, karena ini kurang 100 saya membawa mesin cuci satu, cuman saya ambil dinamonya. Ini kalau saya beli dinamo ori ini tidak boleh 100 teman-teman ya, ini bisa juga 300 dinamo ini kalau ori. Ini masih ori bawaan mesin cuci, jadi ini nanti saya tukar di sini. Jadi buat pemirsa semuanya, apabila kepengen awet dinamonya, nanti di sini dikasih tutup teman-teman ya, kasih plastik supaya nanti suatu saat ada bocor dari silnya di sana nanti tidak merambat ke sini ya, merambat di sini langsung masuk ke dalam. Jadi dari pabrik itu sebetulnya sudah dipartisipasi ya, dari sini itu sudah ada penutupnya, supaya semuanya tuh sebetulnya sudah ada payungnya seperti ini ya. Ini namanya payung teman-teman ya, payung tapi dia ngiras menjadi kipas ya, untuk mendinginkan. Di sini juga ada payungnya di sini, cuman di sini tidak ada kipas ya, tidak ada kipas ya. Ada kipasnya di dalam sana, ada kipasnya sejenis ini kipas juga ini teman-teman. Nah ini kipas juga di sini, jadi kipasnya ada di dalam seperti ini. Kalau ini ada bantuan untuk ngipasi bagian dinding luarnya, kalau ini untuk ngipasi bagian lilitan dalamnya. Oke pemirsa, sudah berapa menit saya, 8 menit ya, 7 menit ya, masih 7 menit saya akan menjelaskan lagi. Jadi pemirsa semuanya, apabila mengalami kebocoran ya, jadi di sini sealnya, kalau mau beli boxnya ini, gearboxnya ini ya, lebih bagus beli boxnya sekalian. Kalau beli boxnya ini murah teman-teman ya, harganya 40.000. Kalau tidak beli boxnya, beli sealnya saja. Sealnya ini harganya 10.000, belinya di bengkel. Ukurannya seal yaitu 12 14, saya lupa ya, ada di video saya banyak dia, di ketik saja ukuran seal mesin cuci SAP ya, ketik saja nanti keluar video saya di situ. Maksudnya belum ada yang upload ukuran itu, cuman saya kayaknya ya di YouTube ya, belum ada yang lain ngupload ukurannya seal mesin SAP. Nah, ketik saja nanti tahu sealnya ya, tadi tinggal masukkan saja pas ya nanti. Kalau misalnya ada yang tanya apakah awet Pak diganti dengan seal dari bengkel ya, ini menurut pengalaman saya ini sudah saya ganti seal itu berapa kali ya, 3 kali ya. Jadi satu seal itu bisa terpakai kurang lebih ya 2 tahunan ya, 2 tahun baru rusak. Jadi ya lumayan awet ya, 2 tahun. Jadi ini tiap hari dipakai ya, 2 tahun. Masalahnya dia digasak terus tanpa ada apa namanya ya, pelicinnya di bagian dalamnya itu, tanpa ada pelicinnya. Jadi ya pantasan saja kalau dia cepat rusak ya. Misalnya kita partisipasi
Misalnya kok sudah berapa bulan misalnya buka kasih minyak ya, bagian kasih oli atau kasih apa di bagian silnya, insya Allah awet ya. Mungkin bisa terpakai bertahun-tahun ya, bukan cuman 2 tahun, mungkin ya bisa selama-lamanya kalau setiti pemiliknya. Maksudnya kita ngurusnya bukan ngurus ini aja teman-teman ya, jadi kita juga ngurus pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi bukan khusus untuk ngurus gearbox ini saja. Jadi mesin cuci yang penting bisa dipakai ya sudah, jadi nggak diotak-atik sudah. Misalnya sudah tidak bisa dipakai, baru dibaiki seperti itu. Dan mungkin sampai di sini saja untuk penjelasannya. Yang penting buat pemirsa semuanya tahu bagaimana cara perawatannya mesin cuci. Jadi kita harus, kalau mesin cuci, kalau bisa ya, saya sarankan dari pemirsa semuanya yang sudah menonton video ini dari awal hingga selesai ya, kalau perbaikan di tempat orang, kalau bisa membawa ini ya. Masalahnya nanti biasanya kalau kita tuh kalau sudah langganan, kalau kita perbaikan sekali lama tidak rusak teman-teman ya, minta sampai bertahun-tahun nggak rusak, nanti dia juga memanggil lagi. Pasti biasanya tuh pelanggan kita itu seperti ini. Misalnya kita itu perbaikan awet, pelanggan kita mencari lagi teman-teman ya. Bukannya kalau kita perbaikan awet nanti dia gak manggil lagi. Justru kalau kita perbaikan itu tidak awet, maka dia akan memanggil orang lain. Seperti itu. Masalahnya kapok memanggil kita seperti itu. Saya servis di sana, palik itu sebentar rusak, lalu saya ganti palik ini, alhamdulillah awet. Seperti biasanya seperti itu ya. Jadi buat pemirsa semuanya jangan takut awet ya. Kalau bisa usahakan kita perbaikan itu awet ya. Kalau bisa dipakai seumur hidup ya. Misalnya dia tidak kembali lagi tidak apa-apa. Justru malah dia itu mencari pelanggan kita ya. Jadi dia itu akan mencari orang lain, suruh berlangganan sama tenaga kita seperti itu. Oke pemirsa, sampai di sini dulu dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan sedikit pengalaman ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan ini juga pengalaman ya, masalahnya ini kalau tidak saya kasih itu pasti masalahnya. Kalau kita tuh setiap hari perbaikan itu tahu ya, kasusnya mesin cuci rusak itu apa. Biasanya mesin cuci itu tidak mungkin rusak kalau tidak ada kebocoran di dalam sini ya. Jadi dia rusak itu karena kena air. Oke, sampai di sini dulu dan terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan like and comment share kepada teman dekat Anda. Mungkin sampai di sini dulu dan terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.